Teman-teman, maaf ya semuanya di-mute karena kita akan mulai. Oke, nah selamat pagi anak-anak TKB, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai. Pagi sayang, Sherin cantik. Pagi, Selamat pagi Isin. Iya, selamat pagi Cantika. Nah, selamat pagi semuanya. Hari ini, hari ini siapa tahu hari apakah hari ini? Siapa tahu? Bisa jawab. Hari ini hari Senin. Senin, pintar sekali. Masa hari Rabu? Lihat dong bajunya kita. Seragam hari Senin. Berarti ini hari Senin, pinter. Jose, selamat pagi sayang. Hari Senin tanggal berapa? Yo, siapa tahu hari ini tanggal berapa? 22, betul sekali. Miss Santi tahu nggak baru ngintip HP karena Miss Santi lupa hari ini hari tanggal berapa? Tanggal 22. Bulan apa teman-teman? Februari. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Miss Santi juga lihat kan kita lupa berapa, kita bisa lihat. Kita lihat apa namanya kalau kita mau tahu tanggal, apa namanya yang di tembok itu? Kalender. Pinter sekali, kalender. Kita bisa melihat kalender kalau kita lupa hari ini tanggal berapa. Nah, betul sekali hari ini tanggal 22. Bulan apa teman-teman? Februari. Jangan lupa ya. Februari tahun 2021. Nah, sekarang kita masih di tema alat komunikasi. Minggu ini kita masih di tema alat komunikasi, tapi bukan lagi alat komunikasi zaman dulu atau masa lalu atau tradisional. Kita sudah masuk ke alat komunikasi modern terbaru yang kita gunakan sekarang di zaman now, kata orang keren sih gitu, zaman now gitu loh. Nah, oke. Nah, kita masuk ke alat komunikasi zaman now. Lihat dong, dulu yang pegang gadget, yang pegang HP cuma papa sama mama pakai kerja. Sekarang anak-anak juga pegang HP, pakai laptop buat belajar. Ya kan teman-teman? Jadi sekarang itu bukan cuma orang dewasa yang menggunakan gadget, istilahnya gadget. Bukan cuma orang dewasa yang pakai, anak-anak pun pakai loh teman-teman. Jadi kita pun harus mengerti seperti apa sih gadget itu, fungsinya untuk apa aja sih, apa aja sih yang boleh aku lakukan dengan gadget yang aku pegang sekarang, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Tadi Sydney siap-siap ya, Sydney pimpin doa ya sayang ya. Kita nyanyi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Sungguh indah. Lipat tangan, tutup mata. Sydney, open your mic please. Silahkan kita pimpin doa saya. Sydney? Sydney, can you hear me? Ya, oke. Ya, silahkan pimpin doa Sydney. Yang lain teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk kita belajar dan untuk kita bisa belajar semangat dan pintar dan sehat dan untuk kita jadi sehat juga dan banyak semua teman-temanku saya juga. Yes. Amin. Terima kasih Sydney, pintar sekali loh. Terima kasih doanya buat kita semua. Oke teman-teman, baik. Hari ini kita mulai ya. Pertama, kita mau dengar cerita dulu. Cerita apa sih? Miss Santi suka sekali kasih cerita. Ya dong. Miss Santi suka kasih cerita buat anak-anak. Nah, kita masih tema alat komunikasi kan, jadi kita mau tahu, Miss Anti mau kasih lihat apa sih itu good news, berita baik. Good news. Dari mana kita bisa apa sih itu good news? God's story, the good news. So part of Kita besarin dulu ya. Ceng. Terus kita pasang videonya anak-anak. Aduh, lucu banget sih. Oke, anak-anaknya sudah terlihat. Baru kita mulai. God's story is about the gospel or the good news, and it goes like this. In the beginning, God made everything. The sun, the moon, stars, planets, the entire galaxy. Wow. And Earth was part of that creation. God made mountains and oceans and forests and deserts and animals that crawled on the ground and flew in the air and swam in the water. Then he made people, Adam and Eve, to live in a garden called Eden, and God called everything he had made good. There was just one rule. Adam and Eve could eat anything they wanted except for the fruit from this one tree. But a snake tricked Adam and Eve into disobeying that one rule. Because of that, sickness, sadness, and all kinds of bad things came into God's perfect creation, all because people made wrong choices. Part of how God punished Adam and Eve was by not allowing them in the perfect garden anymore. And if that were the end of the story, that would be bad news for us. That would mean all the wrong stuff in the world would never be made right. But God still loved people, and he had good news for them. He was going to send a rescuer. So they waited and waited and waited. Then one day the rescuer was born as a baby named Jesus. Christmas is when we celebrate the good news of Jesus being born. But it's not just that he was born, it's what he did later that was the best news of all. He took the punishment for all the wrong choices that anyone has ever made anywhere. See, all of us have continued to make wrong choices, just like Adam and Eve did. And just like Adam and Eve, we deserve to be punished for our wrong choices. But here's the thing, Jesus, the rescuer, never made a single bad choice. Kids, think about a time you made a bad choice. Maybe telling a lie, or taking something that wasn't yours, or hurting another person with something you did or said. Can you believe that whatever that was, Jesus never made a choice like that? And even though he never made a bad choice, he still took the punishment for our wrong choices? And then Jesus did something even more completely unexpected. He came back to life. Really? You can read about it in the Bible, in the stories written by Matthew, Mark, Luke, and John. We call those books Gospels, which is just an old fancy word for, you guessed it, the good news of Jesus coming to earth, dying for our wrong choices, and coming back to life. That's what we celebrate on Easter. But not just because coming back to life is totally amazing,
By coming back to life, Jesus was showing that God can make anything new. There's nothing God can't do. He's more powerful than any sadness, shame, wrong choice, disease, disaster, and even death. And that's the best, most amazing good news of all. It's so amazing, Jesus' friends told everyone they could find about the good news. And those people told other people. And those people told other people. And on and on. And that's still happening today. In fact, you just heard the good news. And the Bible says, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That's another way to say God rescues us. And that rescue includes you, your friends, your family, and anyone else in the whole world. And that's the story of the good news. So, Itu tadi kisah tentang good news, komunikasi. Kita akan tahu bahwa buku ini memberikan kita informasi tentang kabar baik. Buku apa ini? Buku apakah ini yang memberikan kita kabar baik? Kabar baik. Tanpa tahu buku apa sih ini yang dibicarakan di sini? Buku Tuhan. Alkitab. Alkitab, betul sekali, Injil, kitab. Nah, dari buku ini, dari awal, halo, siapa yang ketok? Tok, ada orang tidak? Ada orang di sini, ada Miss Anti, ada Sherin, ada semua. Nah, dari awal Tuhan menciptakan good news. So part of God's dari story. awal Tuhan menciptakan langit beserta isinya. Berawal dari Tuhan menciptakan apa? Wow, alam semesta, langit, bumi, galaksi, matahari. Ini seperti ini ya, galaksi, tata surya, alam semesta yang Tuhan ciptakan. Banyak sekali matahari. Matahari itu adalah benda langit yang memiliki cahaya dan panas sendiri. Jadi matahari itu sebenarnya tidak cuma satu. Tapi kenapa kita cuma lihat satu? Karena matahari yang kita lihat sekarang itu terdekat dengan bumi. Nah, bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya dan panas sendiri. Dan matahari adalah salah satu bintang yang paling dekat dengan kita. Nah, Tuhan menciptakan bumi, menciptakan gunung, lautan, hutan, dan padang pasir atau desert. Tuhan menciptakan binatang yang berjalan di atas tanah dan binatang yang terbang di udara. Mana dia terbang di udara? Cuy, 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 cuy. Flew in the air and swam in the water. Dan binatang-binatang yang berenang di air. Tuhan juga menciptakan kita, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menikmati segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa mengambil keputusan yang salah. Memilih keputusan yang salah saat dia melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Keputusan pilihan yang sangat salah karena dia memilih untuk mendengarkan perkataan iblis melalui si ular untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dia memilih untuk tidak mendengar dan tidak mentaati Tuhan. Saat itu terjadi, pilihan manusia yang salah itu membawa manusia ke dalam dosa, dan setelah itu semua hal buruk terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari dosa yang mereka lakukan. Dia mulai pilek, sakit, kemudian nyamuk-nyamuk, dia mulai bisa ada kesedihan, ada sakit, dan semua hal-hal buruk mulai terjadi. Kalau awalnya semua binatang itu baik, sekarang nyamuk-nyamuk suka menggigit dia,
tawon-tawon menyengat dia bersembunyi karena binatang-binatang mengejar dia untuk memakannya. Dia kesulitan mendapat makanan. Kalau sebelumnya semua makanan sudah tersedia untuk manusia, sekarang dia harus bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Apa itu? Cacing. Tidak enak. Nah, akibat dari kesalahan, dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, masa lalu kita mendapat kabar buruk bahwa seluruh bumi jatuh dalam dosa. Dan itu artinya kita semua yang ada di bumi, anak cucu Adam juga berdosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita cuma mendapatkan kabar buruk. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan memberikan kita good news. Good news. Kabar baik. Tuhan melalui Injil pada Perjanjian Lama memberitakan bahwa akan ada juru selamat yang datang untuk manusia. Dan kita menunggu sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Melalui kelahiran Tuhan Yesus saat kita merayakan Natal, kita menggenapi bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan bumi. Dia lahir dari seorang perawan Maria, dia bertumbuh, dia memulai pelayanannya, pengabaran Injilnya, dia memberitakan tentang kerajaan sorga, kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi tidak sampai di situ saja. Tuhan mati, selesai. No. Kematian Tuhan memberikan kita jalan. Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Yesus membawa penebusan buat kita yang berdosa. Buat siapa saja, buat setiap orang yang percaya, Tuhan datang untuk menjadi juru selamat. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kekekalan, ada di dalam Yesus. Nah, itu kabar baik yang Tuhan berikan buat kita. Karena setiap keputusan salah yang kita ambil, Tuhan memberikan kita keputusan yang paling bagus. Tuhan memberikan kita jalan yang paling bagus. Kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan pilihan-pilihan yang salah. Saat kita berbohong, saat kita mencuri, saat kita menyakiti teman, semua itu membawa kita kepada dosa. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk dikuasai oleh dosa. Kalau kita mau bertobat, kita mau kembali ke jalan yang benar, kita mau melakukan hal yang baik, Tuhan mau ampuni kita. Dan Tuhan tidak hanya mati di kayu salib, tapi Tuhan juga bangkit. Dia nyatakan bahwa kabar yang diberikan oleh Injil adalah kabar baik. Kita bisa lihat tentang semua itu di Alkitab. Bagaimana Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan memberikan masa depan untuk kita semua. Itu dia cerita kita hari ini. Kabar baik bahwa Tuhan lahir untuk memberikan kita masa depan. Tidak lagi di dalam kuasa dosa seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus kita semua berdosa. Hana mana ya? Hana, where are you? Hana, tidak main-main. Tapi kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita mendapat pengampunan dan masa depan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi modern. Seperti apa sih alat komunikasi modern itu? Oke, Miss Anti mau kasih lihat ya. Hana, please kembali. Hana, dan mute HP-nya.
Hana. Iya, nggak kemana-mana kita mau belajar. Betul sayang. Oke. Nggak main Hana. Nggak main Hana. Ya, perhatikan dulu. Sekarang kita akan belajar. Mana dia? Kita akan belajar tentang alat komunikasi modern. Apa saja ya alat komunikasi modern yang biasa kita gunakan? Alat komunikasi modern, gadget yang biasa kita gunakan, yang kalian sudah familiar sekali. Nah, yang pertama adalah ini. Apa ini teman-teman? Smartphone. Smartphone. Smartphone itu artinya handphone yang kita gunakan itu tidak hanya kita gunakan untuk telepon aja, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan melalui handphone. Apa saja teman-teman? Apa saja yang kita bisa gunakan? HP-nya sekarang bisa dipakai apa aja, yuk? Zoom. Bisa untuk belajar melalui Zoom. Apalagi? Belajar menulis. Pakai nulis juga bisa, karena sekarang touchscreen-nya sudah dilengkapi dengan untuk menulis langsung. Oke, apalagi? Apalagi yang bisa dilakukan smartphone kalian? Video call, berbicara dengan orang dengan saling bertatapan. Video call, sekarang kita belajar dengan saling bertatapan walaupun melalui aplikasi Zoom. Wow, keren ya. Apalagi yang smartphone kalian bisa lakukan? Iya, betul. Iya, betul sekali, Jose. Selain itu apalagi teman-teman? Apalagi? Facebook. Main Facebook, bertemu dengan teman-teman lama yang udah lama. Misalnya dulu papa mama pernah sekolah, terus punya teman-teman zaman dulu, kita bisa ketemu melalui Facebook dengan teman-teman yang sudah lama atau saudara yang sudah lama kita nggak ketemu karena jaraknya jauh. Apalagi yang bisa kalian lakukan dengan smartphone kalian? Apalagi? Kerjain tugas. Ngerjain tugas, betul sekali, karena pembelajaran sekarang kita masukkan ke dalam e-learning atau electronic learning, jadi belajar melalui LMS, jadi learning management system, jadi sudah ada di internet, jadi belajarnya itu sudah online, sudah menggunakan aplikasi. Nah, kita menggunakan smartphone kita untuk mengakses itu. Apalagi yang kalian lakukan dengan handphone kalian? Smartphone kalian? HP. Iya, HP-nya dipakai apa? Foto. Foto-foto. Kalau dulu foto-foto harus pakai kamera, sekarang handphone pun bisa. Dimanapun, kapanpun kalian mau buat video, kalian mau foto-foto, bisa. Apa Tristan? Apalagi yang Tristan sering lakukan? Nonton. Betul sekali. Kalau kalian bosan, kalian bisa nonton di HP. Film apa saja bisa kalian ambil. Kalian bisa lihat di HP dengan mendownload aplikasi film atau apapun. Film apa saja bisa. Main game. Soalnya Charlotte udah punya di TV YouTube. Oh gitu. Jadi kalau mau layarnya lebih besar lagi bisa di TV. Nah sekarang kita ngomongin HP dulu. Ada smart TV juga. Nah sekarang handphone. Jadi benda kecil yang bisa kalian bawa, kemana-mana ini bisa kalian gunakan untuk melakukan banyak hal. Bisa untuk belajar. Game juga bisa. Main game bisa, nonton bisa, belajar bisa.
buat video bisa, nyanyi-nyanyi bisa, joget-joget bisa. Jadi semuanya bisa kalian lakukan, apa saja yang kalian mau lakukan, kalian bisa lakukan dengan smartphone ini. Di sini ada nggak anak-anak yang sudah punya smartphone sendiri? Ada tidak? Ada nggak yang sudah punya smartphone sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Untuk anak-anak, kita menggunakan smartphone ini meminjam milik papa dan mama. Meminjam milik papa atau mama untuk kebutuhan belajar. Kalau misalnya ada waktu senggang, terus kita, mama boleh nggak sih aku pingin main game di HP mama? Kalau mama mengizinkan, boleh. Tapi kalau umpamanya mama sedang bekerja menggunakan handphonenya, tidak boleh berarti ya, tidak boleh memaksa. Nah, dari sini kita belajar bahwa alat komunikasi modern pada smartphone, yaitu smartphone, tidak hanya kita gunakan untuk menelpon saja sekarang, tapi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Selain smartphone, handphone pintar, kita juga di rumah memiliki smart TV. Ya kan? Smart TV. Melalui TV kalian bisa mengakses apa saja. Channel-channel terbaru atau bisa menggunakan langsung masuk ke internet, langsung melihat YouTube segala macam. Nah, ini smart TV. Jadi apa saja yang kalian lakukan di smartphone kalian bisa dilakukan di smart TV. Dengan layar yang lebih besar, hanya tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalian saat di rumah bisa menggunakannya dengan melakukan kegiatan yang biasa kalian lakukan di smartphone dengan layar yang lebih besar. Nonton TV, nonton kartun, melihat YouTube, apa saja yang kalian ingin tahu ada di situ. Kalian tinggal sebutkan aja. Dan tidak perlu diketik lagi, tinggal dekatkan, langsung tinggal ngomong, aku mau dinosaurus, misalnya tentang seperti itu. Dinosaurus akan muncul, dinosaurus, kehidupan zaman dinosaurus dan sebagainya. Itu dia smart TV. Sekarang alat komunikasinya canggih banget ya. Lalu, siapa tahu ini apa? Open mic, siapa tahu ini apa? Selain handphone, smartphone, smart TV, apa ini siapa tahu kita sering gunakan? Proyektor, LCD proyektor. Jadi kalau kita misalnya mau, kita banyak orang nih, dalam suatu ruangan banyak orang, lalu kita mau nonton lewat laptop. Kecil banget kan? Misalnya kita lagi ibadah online di rumah. Di rumah semua ada, keluarga semua ada. Terus kita nontonnya lewat TV atau laptop, agak kecil. Tapi kita mau lebih besar lagi, kita bisa gunakan LCD proyektor. Jadi dari laptop atau dari TV bisa ditampilkan melalui layar besar, melalui proyektor dengan dipantulkan ke dinding atau ke kain putih atau apapun. Dan itu tampilannya menjadi besar. Seperti yang kita biasa kerjakan di sekolah kan? Di sekolah kalau kita nonton sesuatu atau kita melihat tayangan film apa, sama-sama nonton bareng, kita biasa menggunakan LCD proyektor. Jadi besar, satu tembok tampilannya besar. Ini adalah LCD proyektor. Apapun yang mau ditampilkan, apapun yang tampil di laptop, bisa ditampilkan di LCD dengan menggunakan LCD proyektor dengan tampilan yang lebih besar. Wow, keren ya alat komunikasi sekarang. Nah, ini dia. Siapa tahu ini apa? Laptop. Sekarang di masa pandemi ini, Mama pakai laptop.
Iya, di masa pandemi ini kita semua diharuskan untuk di rumah aja, mengurangi intensitas keluar rumah, baik itu untuk bekerja maupun untuk sekolah. Kita tidak boleh pergi ke tempat-tempat umum untuk mengurangi penularan penyakit virus corona. Jadi kita semua rata-rata dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Dan mama papa otomatis nggak bisa dong dalam bekerja harus menggunakan alat. Nah, mereka menggunakan laptop dalam bekerja. Dari laptop ini semua aplikasi yang dibutuhkan untuk bekerja, untuk belajar ada. Jadi bisa WhatsApp web, sambil Zoom untuk meeting, sambil email untuk mengerjakan sesuatu. Jadi misalnya saling berhubungan dan segala macamnya. Dalam bekerja, papa mama saat bekerja dari rumah menggunakan laptop. Dapat untuk mendesain, berjualan, atau apapun kegiatannya bisa dilakukan melalui laptop. Nah, kalian pun belajar di rumah supaya tampilannya lebih besar. Kalau menggunakan handphone, smartphone bisa, cuma tampilannya lebih kecil. Nah, bisa juga menggunakan laptop. Kalian juga bisa mengerjakan, mengetik-ngetik, menulis-nulis menggunakan laptop dengan tampilan yang lebih besar. Kemudian, apa ini? Siapa tahu? Yes, tablet. Tablet lebih besar, memiliki layar yang lebih besar daripada smartphone. Jadi memudahkan untuk mengerjakan lebih banyak hal. Ya, handphone itu cuma lebih kecil, tapi semua aplikasinya bisa. Nah, ya ini juga zaman sekarang. Kemudian selain smartphone, smart TV, tablet, laptop, LCD, ada lagi yang lebih kecil lagi. Apa ini? Iya, biasa jam tangan atau smart watch yang biasa kalian sebut aimo, ya itu dia. Jadi dari jam ini bisa sudah ada, bisa dimasukkan SIM card. Jam ini bisa dimasukkan SIM card, jadi bisa digunakan untuk menelpon. Jadi walaupun sudah ditaruh di tangan, bisa untuk telepon, jemput dong, seperti itu. Bisa juga untuk bermain game sederhana, bisa juga untuk WhatsApp-an. Nah, sekarang jam pun bisa digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Namanya smart watch. Apa teman-teman? Smart watch. Keren banget ya zaman sekarang. Wow, sampai jam pun bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, selain itu ada ini. Kalian tahu nggak ini apa? Mas Santi tahu, kalian pasti udah tahu ini semua kayak gini-gini nih. Aplikasi. Iya, siapa yang suka download game di sini? Yang suka menuhin HP-nya mama pakai game-game. Ada game baru, download. Oh, tuh Hanma katanya suka download, menuhin HP-nya mama dengan game-game. Iya, aplikasi. Nah, apapun yang kita mau lakukan, kita bisa lakukan melalui aplikasi ini. Misalnya kita mau mengedit video, kita cari aplikasi untuk mengedit video. Misalnya kita mau buat menggambar-gambar, kita bisa edit aplikasi untuk menggambar. Kita bisa download aplikasi untuk menggambar. Kita mau cari game terbaru, kita bisa upload aplikasinya. Kita mau mengedit foto supaya kelihatan lebih cantik atau lucu, ada telinga-telinganya, ada kumis-kumisnya, bisa kita download, cari aplikasinya. Kita mau nonton film kartun yang banyak, kita bisa download aplikasinya. Jadi aplikasi ini memudahkan kita untuk melakukan banyak hal, ya kan? Kita mau ketemu sama teman-teman kita yang udah kita nggak punya nomor teleponnya,
Kita bisa cari aplikasi Facebook atau Oke. Instagram atau apapun. Iya sayang. Cari alamat di Google. Nah, betul sekali. Kita mau pergi ke suatu tempat, terus kita nggak tahu tempatnya, kita tinggal ketik namanya, nama restorannya atau nama tempatnya, udah deh tinggal jalan. Nanti udah dikasih tahu sama aplikasinya, belok kanan. Setelah 200 meter belok kiri. Setelah 400 meter belok kanan. Nah, kayak gitu. Tahu nggak kemarin itu Miss Ati cari makanan, tempatnya itu jauh di Gianyar, cari makanan. Kemarin Miss Santi dikasih tahu sama mamanya Putri, ini loh makanan enak. Terus Miss Santi liburan, Miss Santi pergi deh cari. Miss Santi cari pakai Google Map, jadi dikasih tahu sama Google Map. Habis ini belok kiri kanan ya, habis belok kanan belok kiri ya, habis itu ini sampai ketemu. Jadi menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, itu dia alat-alat komunikasi modern zaman now yang biasa kita gunakan. Bahkan anak-anak kecil pun sudah tahu semua ini, dari smartphone, smart TV, LCD proyektor, laptop, tablet, smartwatch, iMo, dan aplikasi. Kalian semua sudah mengerti karena seperti itulah zaman sekarang. Anak kecil pun bisa mengakses kecanggihan zaman. Nah, itu dia tentang alat komunikasi modern atau bahasanya alat komunikasi kekinian. Oh, keren ya bahasanya. Alat komunikasi kekinian. Nah, teman-teman, kita dalam menggunakan gadget ini harus tahu tata caranya ya. Harus tahu seperti apa sih cara menggunakan gadget dengan baik. Nggak sembarangan loh teman-teman, diperhatikan. Hana, jangan kemana-mana sayangku. Sayangku yang cantik. Nih, kita kalau menggunakan gadget, gunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan semuanya di-download, nanti HP-nya, laptopnya, atau tabletnya bisa nge-hang, error kalau semua aplikasi dimasukin. Karena handphone atau laptop semua itu ada kapasitasnya. Kalau semua dimasukin nggak bisa, dia nggak cukup, nanti nggak bisa kita gunakan untuk belajar dengan baik. Jadi aplikasi yang kita gunakan jangan semuanya dimasukin, tapi download aplikasi yang kita butuhkan. Contohnya sekarang gadgetnya kita gunakan untuk belajar, ya download aplikasi untuk belajar. Jangan semua game diambil. Kapan belajarnya kalau game terus yang ada di cuma game yang ada di gadget kita. Jadi cara menggunakan gadget atau alat komunikasi untuk belajar, gunakan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Dan anak kecil dilarang membuka sembarangan aplikasi. Hana, duduknya tidak sopan sayangku. Duduk manis cantik anak cewek, duduk manis. Iya, terima kasih, pinter banget loh Hana. Nah, yang kedua, hapus aplikasi yang tidak penting. Kalau sudah kebanyakan gamenya dihapus ya. Yang nggak penting nggak usah dipasang semua. Biar nggak penuh. Ya sayang. Kayak gini, Miss. Gamenya Hana aja udah kosong. Iya, pinter banget. Gamenya Hana udah kosong, udah dihapus semua yang tidak penting ya. Kan kita gunakan buat belajar ya kan? Ya kan? Jadi kalau iya sayangku. Kan kayak gini, Charlotte pernah download ya Opa banyak sekali, tapi terus kayak gini. Oh, gamenya kebanyakan. Aduh, hapus Pak. Oh gitu, pintar. Iya, kalau sudah kebanyakan dihapus ya. Iya, iya Isin. Miss. Iya Isin. Kalau Isin
Isin kan Ya. mau bang, Isin yang ada game belajar. Belajar online, belajar. Miss, Ya. Miss. Ya, ya, Ma. Kayak Dulu tadi ke Oh, belajar kenapa saya? Iya. kayak menulis terus Sabar, Tristan. Terus? Iya, terus Sisin. Ada belajar nulis. kan di rumah kan sudah belajar hitung Aduh, pinternya. Oke, iya. Jadi gunakan aplikasi yang bagus, yang penting untuk belajar. Jangan game semua, boleh game 1-2 boleh, tapi jangan semua ya. Cari juga aplikasi yang belajar, yang penting, yang tidak penting dihapus. Nah, gunakan gadgetnya untuk belajar dengan baik. Nih, ada anak kecil dia pakai laptop tapi untuk belajar, bukan main game, bukan TikTokan terus, bukan lihat nonton TV terus. Nah, ini dia menggunakan laptopnya, gadgetnya untuk belajar. Nah, yang terakhir, simpan kembali setelah digunakan, dicas lagi. Jangan cuma habis gunakan dibuang sembarangan, ditaruh sembarangan, itu tidak boleh. Dicas yang bagus, disimpan yang bagus, lalu kita bisa melakukan hal yang lain. Jangan handphone aja dipegang, nggak bagus itu. Kalau sudah tidak di rumah, nggak usah digunakan, jauh-jauh aja, karena ini ada radiasinya juga, tidak baik untuk kesehatan kita. Kenapa Itan? Yes, Itan sekarang gilirannya ngomong. Itan boleh ngomong, silahkan Itan. Itan pakai download game. Oh gitu, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau ada game yang nggak penting, udah dihapus aja, jangan sampai penuh. Karena kita fungsinya gadget itu yang utama bukan main game. Kan ada 10. Waduh, banyak ya. Iya, pinter. 1, 2 boleh. Dihapus-hapus, kirain tinggal 1 atau 2, ternyata tinggal 9, ya banyak pasti lah. Nah, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak kita jadi terus saja ingin main. Oh, aku belum main yang ini. Oh, aku belum main yang ini. Kan kalau main game itu di waktu senggang aja. Oh, ada waktu nih aku main game deh. 7. Sambil nunggu mama. Download ada 2. Iya, 2 aja. Sambil nungguin mama masak misalnya, aduh ma lapar, iya tunggu ya, mama mau buatin makanan. Sambil nunggu mama buat makanan, kita boleh main game sebentar sambil menunggu, menggunakan waktu senggang, bukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Game, pegang HP terus. Nah, itu nggak boleh, itu kecanduan, itu udah nggak bagus, itu sudah tidak sesuai fungsinya. Ya? Handphone hanya alat, bukan keseluruhan hidup kita di handphone. No, itu cuma membantu kita untuk mempermudah kita belajar, bekerja, dan lain-lain. Ya, oke, itu dia pembelajaran hari ini tentang alat komunikasi modern atau alat komunikasi kekinian. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang kita mau belajar berhitung supaya tidak lupa cara berhitung. Kita mau berhitung teman-teman ya. Oke. Nah, kita mau pengurangan ya teman-teman. Sekarang yang pertama adalah Putri. Putri, silahkan. Putri bisa tidak? Pasti bisa dong. Anaknya Miss Santi itu semua pinter-pinter, teman-teman. Nih, Putri nomor 1 ya. Nih. Kita nomor 2, Miss. Oke, boleh. Silahkan Putri, berapa ini sayangku? 7.
Yang lain di mute dulu supaya suaranya Putri kedengaran saya. Yang lain di mute dulu. 7, diapainin saya? Sama dengan Kurang 3 sama dengan berapa sayangku? dengan 4. Iya, betul sekali. 7 dikurangi 3. 1, 2, 3. Berapa? 4. Pintar sekali dihitung ya. Dihitung ya teman-teman. Miss Santi seneng deh kalau semua pintar. Sekarang nomor 2. Silakan Tristan. Isinya yang nomor 3. Jadi 3. Betul sekali. 8 dikurangi 5. 3. Good job. Silakan isi nomor 3 cantik. 3 kurang 2. 1, Miss. Pak. 1. Sayangku, namamu sudah berubah jadi Isin ya. Isin ganti, Isin nomor 4 biar Isin bisa menghitung. Tiganya Oke. Miss. Maafkan aku. Angka 3-nya jelek. Oke, kita perbaiki dia. 4. Aduh, sayangku. Nanti cantika ya, Miss. Baiklah. Siapa sih yang suka jawab-jawab? Jangan dijawab dong, kan nanti sebut isi. Biar pintar. Dikurangi. Iya, Biar bisa. Iya, tapi kan gantian. Isin hitunglah nomor 4 berapa Isin? Isin hitung sayangku cantik. Miss Santi. Sabar. Isin, sekarang Isin. Yang lain mute. Yang lain mute. Isin silakan cantik. 9 dikurangi 5. Coba dihitung. 4 kurang 3. 9 dikurang 5 sayangku Isin. 9. Mana jarinya 9 nak? Mana jarinya 9? 9. Mana jarinya 9 nak? 9. 4 pinter Isin. Hebat. Iya betul sekali. Oke, sekarang Cantika yang cantik. Silakan dijawab. Berapa ini nak? Siap tuh. Besek. Hana, mute dulu. Gilirannya. Iya, sisanya berapa sayang? 1. Yeay, hebat sekali. Hippie-kaye. Sekarang siapa ya? Putri udah, Cantika udah, Isin udah, Tristan udah. Sekarang Hana. Hana bisa jawab gak nih? Hana Bisa, Nak. Mana mukanya? Masa sih? Coba jawab nomor 6. Ikan tahu nomor 8. 5, Miss. 5, good. Hebat Hana. Ya, sekarang nomor 7 Sherin. Nomor 7 Sherin. Hana mute lagi. Oke, good. Thank you Sherin. Open your mic please. Sabar, Sherin sekarang. Habis ini Sydney, Jill, habis Jill Kak Sam. Sherin berapa sayangku? 0. Betul. 3 dikurang 3. Habis 0 deh. Pintar sekali. Nah, sekarang Sydney nomor 8. Iya, betul sekali Sherin. Good job Sherin. Sydney nomor 8. Oh, Sydney hilang ya? Sydney diculik tikus. Ada kirain diculik tikus. Ada ternyata. Sydney, ayo Sydney nomor 8. Miss, Isin pipis dulu ya. Baik, Isin. Iya, sayang. Silakan. 2 dikurang 2. Mana jarinya 2? Jarinya 2 aja. Iya, dikurangi 1. Hilang 1. No, jarinya 2 aja. 2-nya 2 dikurangi 1. Tutup 1. Sisanya berapa? Iya, betul. Hebat. Yeay, good job Sydney. Sekarang Jill.
Numbers 8. Oh, 9. 8-nya udah, 9 sekarang. Cil, Ya. nomor 9 sayang. Berapa? Dua. Betul sekali. Yeay, good job. Nomor 10, Kak Sam. Berapa yuk? Ini kok duanya panjang. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Iya, betul sekali Kak Sam. Jawabannya 1. Good job. Sekarang Miss Santi mencari yang lain. Cari yang lain. Charlotte. Berapa ini Charlotte? Hitung sayang. Berapa sih? Mana jarinya 9 dikurangi 3? Mana jarinya 9 Charlotte? 9 kurangi 3. Iya, mana jarinya 9 sayang? Mana jarinya 9 cantik? Ya, good. Dikurangi 3. Kurangi 3. 2. Tutup. Kurangi 3. No. 9. Kurangi 3. Kurangi 3. 1. Tutup. 1, 2, 3. Sisanya berapa? 1. Berapa? Coba dihitung semua jarinya. Coba dihitung jarinya. Berapa? Iya kan? Sabar ya sayang. Pintar. Iya. Oke, nomor 17 kan? Sip. Sekarang Atalia. Atalia nomor 12 cantik. Mana jarinya? 5, jarinya 5, mana jarinya 5? 5. Kurangi 2. 1, 2, 2. Sisanya berapa sayangku? 3. 3, betul sekali. Sisanya 3. Oke, sekarang siapa lagi ya? Tristan lagi. Yuk, Tristan lagi. Nomor 13. Ya, cepat. Baik situ. Oh, Jose belum. Tunggu. Jose belum. Nih, Santi bareng. Jose, silakan Jose hitung sayangku. Jose. 8 dikurang 3. Berapa Jose? 8. 8 jarinya mana 8? Iya. 4, 5. Berapa? 5. Pintar sekali. Jose, 5. Good job. Baik, Cil. Iya, sayangku. Sekarang adalah Putri lagi. Putri hitung Putri nomor 14 cantik. Sembilan dikurang 7. Ya, habis ini Cantika ya, sayang. Oke, 9 mana jarinya 9? Mana jarinya 9? Ya, dikurangi 7. 1, tutup 1. 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, 6, 7. Sisanya berapa sayang? Iya betul, 2. Pintar Putri. Wow, hebat. Cantika sekarang, Cantika. Mana dia Cantika?
Cantika, where are you? 5 dikurang 5. Sabar sayangku. 5 kurang 5 berapa Cantika? Iya sayang. 6, betul sekali. Angka 13-nya nggak ada 1. Angka 13-nya nggak? Satunya. Angka Hah? 13-nya. Ini. Iya. Ada kok ini angka 13-nya ada 1 di depannya. Oke, sekarang Tristan jawab nomor 16. Nomor 16 sayang jawab. Jawab. 2. Apakah itu? 2, betul sekali. Oke, kita lanjutkan lagi besok. Masih ada banyak. Kita lanjutkan besok. Sekarang kita belajar tentang pengurangan ya. Nah, teman-temanku yang pinter-pinter, hari ini kita sudah belajar tentang alat komunikasi kekinian. Nah, sekarang Miss Anti mau suruh kalian, tunggu bentar ya. Ceng. Nah, Miss Anti mau kasih tugas kalian untuk mencari di internet. Mencari informasi di internet. Oke, nanti Miss Santi mau kalian bisa nggak sih menggunakan alat komunikasi internet itu? Caranya adalah coba mencari di internet. Kita mau cari jenis-jenis alat komunikasi. Ya. Nanti kalian cari di internet jenis-jenis alat komunikasi. Apa saja yang keluar di situ. Coba kalian cari di internet, tulisnya. Carinya apa teman-teman? Nanti nyarinya apa? Jenis-jenis alat komunikasi. Caranya kalian buka Google. Habis itu setelah kalian buka Google, kalian boleh ketik. Kenapa sayang? Kenapa Tristan? Nah, kalian boleh ketik, kalau kalian sudah bisa menulis, ketik jenis-jenis alat komunikasi. Apa aja yang keluar di situ. Nanti kasih tahu ya Miss-nya ya, kasih lihat Miss-nya. Iya, apa sih Ikan? Kok ketawa-ketawa? Nah, kalau kalian nggak bisa nulis, kalian kalian klik yang gambar mic-nya, terus kalian bilang, oke, Google jenis-jenis alat komunikasi. Kalian bisa ngomong, nanti dicari sama dia. Oke, Google jenis-jenis alat komunikasi. Ngomongnya seperti itu. Miss Santi mau nanti kalian kasih tahu Miss Santi apa saja yang muncul di situ, apa yang muncul di internet. Kalau kalian mencari jenis-jenis alat komunikasi ya, kalian bisa gambar atau foto, screenshot informasi yang kalian dapat. Screenshot atau foto alat informasi yang kalian dapat. Itu ya. Kita mau coba anak-anak bagaimana caranya menggunakan alat komunikasi untuk mencari informasi. Ngerti ya teman-teman? Kita mau belajar cara mencari informasi. Mengerti teman-teman tugasnya? Mengerti. Iya. Kita mau belajar mencari informasi di internet. Jadi kalau kalian butuh mau tahu apa aja, kalian bisa cari tahu sendiri tanpa bertanya ke papa mama. Nggak main-main nih Tan, Miss Santi lagi ngomong. Oke. Tidak main-main ya sayang ya. Nah dengerin. Jadi kita mau belajar mencari informasi melalui Google. Kalian pasti bisa, pasti tiap hari kalian sering mencari, oh apa ya,
misalnya Barbie gitu, atau apa sih yang lagi ngetren sekarang, My Little Pony, atau nanti muncul dah semua gambar-gambar My Little Pony gitu. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini, waktunya sudah habis. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita. Charlotte mau berdoa. Baik Charlotte, terima kasih sudah menawarkan diri. Oke, Charlotte yang berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Close your eyes, Charlotte berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami selesai belajar. Berkati tambah pintar. Berkati misnya, berkati teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, Alia. Amin. Amin. Terima kasih Charlotte hebat. Terima kasih semua teman-teman sudah belajar dengan baik. Kalian hebat, semua hebat. Atta hebat, Charlotte hebat, Jill hebat, Tristan hebat, Cantika hebat, Hana hebat, Jose hebat, Isin hebat, Kak Sempi hebat, Putri hebat, Sherry hebat, Sydney hebat, semua hebat. Of course you are. Oke, see you again tomorrow. Miss Anti akan kasih tahu lagi informasi alat komunikasi kekinian yang modern. Yuhu, see you again tomorrow. Bye-bye. Bye-bye semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. Love you, Miss. Love you too. Oke, kita akan akhiri dengan hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Belum. Kita akan akhir lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Aduh. Oke deh. Silakan misalin. Bisa di end meeting. 1, 2, 3. End meeting.